ada buku baru, ini buku fresh from oven, namanya Contract Cheating in Higher Education. Jadi itu dia dia menggali praktek-praktek perjokian atau academic misconduct di banyak negara. Nah, data di situ yang menarik buat saya, 2021, data dari Google Trend, thesis service, writing service itu melonjak tinggi. Bahkan dia bilang peak-nya itu di 2021. Bahkan saya sampai bingung nih, saya nggak berani nyebut nama websitenya. Ada satu website essay yang sangat populer, tapi itu terang-terangan sekali. Dan dia di Amerika. Bahkan profil ekspornya dicantumkan, ini alumni Harvard, alumni Columbia. 0% plagiarism. Apa aja jasa dia? Ya, pokoknya akademik dan dia per page. Yeah. Yang paling populer itu ada film namanya Bad Genius. Ya, Bad Genius itu kan orang yang kalau pokoknya gua nggak mau tahu, lu harus masuk ke kampus A. Hello, welcome again to another video of Academic Talks. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal yang lagi viral. Meskipun viralnya kayaknya udah beberapa waktu lalu ya, yaitu soal joki tugas, yang mana sepertinya di Indonesia ini fenomenanya itu tuh kayak normal gitu ya. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama orang yang tepat untuk membahas isu ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Selamat siang, berarti Mbak Sofi. Terima kasih sudah mengundang. Nama saya Wendy. Saya PhD di Education. Ini tahun keempat di School of Education UNSW. Dan sekarang juga Casual Academic di UNSW, Teaching Assistant. Sebelumnya juga Research Assistant. Topik risetnya? Topik risetnya tentang teacher collaboration. Itu sejenis dengan guru penggerak sekarang itu ya. Jadi banyak bersinggungan dengan guru termasuk kurikulum merdeka. Jadi, ininya lokasi risetnya berarti di Indonesia. Di Indonesia, ya? Di Indonesia. Okay. Karena kita sama-sama didanai pemerintah Indonesia, jadi diutamakan risetnya di negara sendiri. Oke. Nah, aku mau ngobrolin nih soal isu maraknya penggunaan joki tugas di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Wendy sendiri nih, opini Mas Wendy, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Sederhananya ya, dari yang saya alami, dari yang saya baca, setidaknya ada dua penyebab utama. Pertama itu ketidakmampuan. Secara apa nih? Ketidakmampuan bisa secara akademik, bisa secara waktu. Yang kedua itu ketidakmauan. Ketidakmampuan ini maksudnya ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Akhirnya dia nyari shortcut. Ada keterbatasan dia untuk mengerjakan dan dia nyari shortcut. Oh, akhirnya nyari joki. Kalau di istilah literatur itu kan contract cheating. Joki. Jadi kalau kita mau baca-baca tentang joki itu bukan joki tapi contract cheating. Bahkan bahasa lebih kerennya outsource assignment. Jadi kita meng-outsource tugas ke orang lain, kemudian dibalikan ke kita atas nama kita. Nah, ketidakmampuan ini bisa jadi karena faktor akademik, siswanya tidak atau mahasiswa tidak sanggup untuk mengerjakan sesuatu, dan tidak ada dukungan yang memadai untuk dia, sehingga dia mengambil jalan singkat. Atau ketidakmampuan secara waktu. Di Indonesia saya tidak tahu terjadi atau tidak, tapi di Australia banyak yang terjadi karena ketidakmampuan waktu. Kenapa? Karena di Australia itu student kerja itu biasa. Student kerja itu biasa, sehingga dia di satu sisi harus mengejar jam untuk kerja, bertahan hidup. Di satu sisi ada tugas kuliah yang harus dijalankan. Nah, akhirnya dia membayar orang untuk mengerjakan tugas, dan ini beberapa kali terjadi, bahkan di Australia sempat awal-awal COVID itu banyak terjadi. Nah, kemudian di luar itu juga yang normal terjadi itu ada ekspektasi dari pihak luar. Ekspektasi itu maksudnya misalkan dari tuntutan keluarga. Pokoknya keluarga. Itu selain tuntutan kampus loh ya. Betul, tuntutan keluarga. Terjadilah di zaman kita mungkin ya ada UN kan. Oh betul. UN itu kan zaman itu penentu lulus tidaknya seseorang kan. Akhirnya untuk keluarga yang khawatir anaknya tidak lulus, mencarikan bocoran soal itu kan terjadi di zaman dulu kan. Sangat terjadi. Kemudian konteks tuntutan keluarga juga dia harus masuk misalkan ke kampus top atau
kampus-kampus bagus yang mensyaratkan ada nilai-nilai tertentu untuk masuk. Ini kan terjadi juga. Yang paling populer itu ada film namanya Bad Genius. Ya, Bad Genius itu kan orang yang kalau pokoknya gua nggak mau tahu lu harus masuk ke kampus A. Caranya gimana? Ya difasilitasi. Bahkan di film itu difasilitasi kan untuk mendapatkan joki. Dan itu real banyak terjadi. Nah, kemudian juga dari tuntutan pekerjaan. Sekarang ini di Indonesia terutama. Untuk dapat beasiswa itu misalkan minimal IPK-nya 3, pekerjaan minimal 3. Akhirnya orang untuk jadi PNS 3. IPK di bawah 3 tuh kok kayaknya aib gitu ya. Nah, orang gimana caranya supaya bisa mendapatkan itu? Ya sudah, jalan pintas. Itu dari segi keluarga. Kemudian terakhir dari segi aturan yang saya amati di Indonesia itu dari bacaan saya baca semalam itu Permendikbud 39 2021 tentang integritas akademik, dan itu levelnya Permendikbud loh, bukan PP. Isinya? Ya tentang hal-hal yang bahwa mengerjakan tugas itu, mengerjakan karya ilmiah itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah di situ tuh dia mengklasifikasikan kalau di sini akademik misconduct itu menjadi 6. Misalkan ada namanya falsifikasi, fabrifikasi, plagiarisme, dan lain sebagainya. Nah, perjokian memang tidak spesifik dibahas di situ. Saya menganggapnya itu masuk ke ranah plagiarisme. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dan yang saya soroti juga memang, terutama dalam hal ketidakmampuan, sejauh mana kemudian si individu ini ketika dia akhirnya memutuskan untuk meminta joki, apa yang dia tempuh sebelum akhirnya dia minta joki, apakah support tidak tersedia sehingga itu satunya support yang ada dan dia memilih perjokian itu. Jadi kalau menurutku juga nggak murni salah si individunya ya, ini kan kompleks. Iya. Terutama dari segi support tadi, sejauh mana juga yang pertama kampus itu memberikan support supaya si mahasiswa mau dan mampu, yang tadinya nggak mampu bisa mampu untuk mengerjakan tugas. Dan mungkin nggak sih ada faktor seperti sosialisasi tentang academic misconduct misalnya? Menurut Mas Wendy gimana? Mungkin saja. Saya kasih contoh sekarang mungkin ya, karena saya sekarang mengajar teaching assistant, bukan mengajar. Di UNSW itu layers of service itu ada. Jadi ketika siswa itu butuh bantuan, di website UNSW itu ada bahasa pertama, kalau kamu butuh bantuan terkait kesulitan akademis, kontak dosennya langsung. Kalau dosennya dianggap tidak memenuhi, sibuk dan segala macam, academic support. Academic service itu ada, dan itu bisa diakses kapanpun. Academic service ini bentuknya beragam. Ada yang library service, yang dia tiap minggu mengadakan pelatihan, termasuk plagiarisme dan lain sebagainya. Nah, di academic service juga ada online course. Modul 1 jam, yaitu self-paced, academic misconduct, academic integrity. Jadi siswa tuh dikasih tahu, begini cara menulis karya ilmiah, plagiarisme begini, kemudian hal-hal dilarang apa itu ada di academic support. Yang kedua, kalau akademik ini misalkan dirasa belum juga, ada namanya student support. BEM-nya mungkin ya. Oh iya. BEM-nya menyediakan support juga. Kayak ada peer group untuk belajarnya kan? Betul, ada peer group. Bahkan saya di PhD pun masih menggunakan peer group. Kalau ada apa-apa, kadang kan gitu? Iya, kita mau tanya ke supervisor, minder ya. Duh, kayaknya ntar disangka bego gitu misalkan. Akhirnya ke peer support, tanya ke teman, itu lumrah dan itu tersedia aksesnya gitu. Terakhir, kalau dirasa tidak mampu, ada namanya well-being support kan. Kalau assignment dirasa mengganggu ketenangannya, sampai disediakan. Nah, level seperti ini lumrah di kampus barat. Iya. Nah, bahkan ketika di Indo enggak, bahkan ketika dulu saya S2, academic writing itu bermanfaat sekali. Saya orang Indonesia kuliah di negara berbahasa Inggris, nulis writing itu kan susah. Academic writing yang saya pakai dan itu membantu saya untuk bisa menulis secara baik. Dan itu support di luar mata kuliah. Di luar mata kuliah dan di luar dosen. Nah, kalau berkaca ke Indonesia, kalau membandingkan nggak apple to apple juga, terlalu jauh, cuman tapi kan kita bisa belajar dong. Kita bisa belajar, bisa jadi joki ini pilihan terakhir mungkin, tapi karena nggak ada, ya sudahlah, yang lain juga toh melakukan, validasi segala macam, udah akhirnya mengambil jalan itu.
Kalau yang saya heran nih kan kemarin saya juga sempat browsing tentang sosialisasi aturan mengerjakan tugas. Maksudnya aturan dari segi apa aja sih yang disebut pelanggaran. Ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Itu sebenarnya beberapa kampus bahkan sudah mengupload aturan tersebut itu di internet. Cuman yang saya bingung fenomenanya kemarin di X, itu kan bahkan banyak yang nggak tahu kalau pakai joki itu salah. Iya. Makanya ada komen-komen seperti emang apa salahnya sih? Emang kenapa sih pakai joki gitu? Padahal kan bahkan sudah diupload. Walaupun saya juga tidak menghitung ya ada berapa kampus yang sudah mensosialisasikan aturan terkait pelanggaran akademik. Karena kan kita punya kampus 4.000 katanya nih di Indonesia. Ya, berapa banyak yang sudah menyosialisasikan itu? Dan jika sudah menyosialisasikan itu, seberapa jauh juga? Apa cuman pas ospek atau bagaimana? Nah kalau menurut pengalaman Mas Wendy, ketika kuliah di Indonesia dan sepengawatan Mas Wendy gimana nih? Sadly to say gitu ya, karena mungkin udah jauh ya, udah lama jauh. Ya. Saya tidak familiar sebenarnya dengan hanya tahu cheating saja. Tidak boleh nyontek itu nggak boleh. Menyalin tugas teman itu nggak boleh. Tapi di luar itu memang tidak sampai informasinya. Oh, informasinya nggak nyampe ke individunya. Iya, pengalaman. Meskipun bisa jadi ada ya. Betul, pengalaman saya dan sepupu saya yang baru lulus pun ketika ngobrol-ngobrol tentang academic misconduct, tentang pakai joki, it's not a big deal. Apa tuh maksudnya it's not a big deal? Ya, nggak apa-apa. Mirip gitu dengan tadi X itu. Ya, iya betul, salah. Cuman kenapa toh teman saya juga melakukan gitu misalkan. Untuk bukan perjokian, bukan untuk tesis, bukan untuk skripsi, bukan. Untuk tugas sehari-hari. Jadi sepupu saya pernah cerita, ya untuk tugas-tugas yang dirasa berat, ya kadang misalkan dia membantu atau dibantu orang itu hal biasa dan tidak sampai bertanya emang kenapa gitu, ada salah di mana, itu kan jadi persoalan juga kan. Itu yang jadi persoalan, kenapa mereka bisa sampai nggak tahu kalau itu pelanggaran. Betul. Dan yang menarik tahun 2021 ada buku baru, ini buku fresh from oven, namanya Contract Cheating in Higher Education. Oke. Apa itu, ceritain. Jadi itu dia dia menggali praktek-praktek perjokian atau academic misconduct di banyak negara, termasuk Australia dan Amerika. Nah, data di situ yang menarik buat saya, 2021, data dari Google Trend, thesis service, writing service itu melonjak tinggi. Bahkan dia bilang peak-nya itu di 2021. Wow. Artinya orang ini merasa perlu untuk mencari service yang membantu dia. Itu terjadi. Artinya apa? Memang orang yang meminta jasa joki juga banyak. Tinggal yang membedakan memang bagaimana negara mensikapi praktek perjokian yang di kita mungkin dianggap normal, di sini di negara di Australia atau di Amerika itu dianggap something serious, bahkan ada tindakan dari pemerintah. Oke, gitu. Kayak apa tuh konsekuensinya? Di Australia itu tahun 2020 atau 2021 dari TEXA, Tertiary Education something gitu, kalau terbukti seseorang ini menyediakan service, providing service, itu bisa dipenjara up to 2 years dan denda sekitar di atas 100.000. Oke. Dan memblok. Australia itu 2022 kalau tidak salah dia memblok situs-situs yang memberikan layanan ke arah sana. Ya. Okay. Tapi loophole-nya service itu di luar Australia dan dari negara-negara luar Australia. Yang di dalam negeri itu sudah diblok, tapi yang dari luar, nah ini jadi PR. Artinya memang kalau ngomong masalah ekonomi ada supply and demand. Betul. Di luar bisa jadi saya nggak mau pakai joki cuman karena ada ya jasa kayak gini. Dan mungkin kesel temennya yang pakai joki nilainya lebih bagus. Betul. Iya kan? Betul. Bisa jadi. Jadi ya banyak faktor yang menyebabkan seseorang akhirnya mengambil joki. Cuman memang yang paling menurut saya yang membedakan itu sikap dari pemerintah. Iya, sikap pemerintah. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk menghambat perjokian ini, dan juga dari kampusnya support apa yang diberikan ke student. Minimal sosialisasi atau apa, yang lebih bagus lagi ya academic support. Saya nggak paham sekarang seperti apa ya, cuman kalau melihat berita normalisasi itu yang justru bahaya.
Orang menganggap perjokian itu biasa, dan untuk jangka panjang itu bisa menghancurkan sistem pendidikan kita. Artinya orang itu sekolah atau kuliah itu just for the sake of certificate gitu loh. Betul. Sertifikat saja. Kenapa? Karena sertifikat ini menjadi pintu masuk karir yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Nah, bahkan yang menarik ini di buku yang tadi saya baca, dia bilang tuh begini, jangan dilihat hanya dari perkara hukum saja, tapi dampaknya. Betul. Misalkan dia belajar engineering cara membangun jembatan. Dia tidak pernah hadir ke kelas, tidak tahu caranya, kemudian dapat pekerjaan itu, yang terjadi di masyarakat nanti seperti apa. Atau mungkin guru yang tidak, dia ingin menjadi guru tapi tidak pernah belajar secara proper. Nah, itu dampak-dampak itu justru yang di jangka panjang kalau dibiarkan akan kemana-mana. Dan saking normalnya itu resmi, jasa-jasa servis skripsi, joki skripsi itu resmi, bisa bikin PT, bahkan berani mengiklankan di sosial media, dan mereka membayar beberapa influencer. Ini kan udah indikasi yang nggak bisa didiemin lagi kan? Ya, kalau sampai berbadan hukum, asumsi saya berbadan hukum itu mungkin jasa servis ya. Servis kan, apa salahnya memberikan jasa servis kan? Bahkan di satu berita yang saya baca itu ada satu jasa servis skripsi itu dia hanya mau memberikan 80% layanannya, 20% biar orangnya sendiri yang mengerjakan. Ya mungkin masih ada sisi ini kan pekerjaan kamu, tapi kan tetap salah gitu. Sisi etiknya. Betul. Nah, kalau berkaca di sini di UNSW di Sydney lah, saya pernah ada kawan, dia musim pandemi terutama lah ya, awal pandemi, dia full time bekerja, kuliahnya di college kecil. Nah, ketika saya tanya, kamu kok full time kerjanya, nggak pernah kelihatan ke kampus? Just pay, kata dia. Jadi dia membayar tugas, karena zaman online itu kan mudah sekali kan. Dia membayar tugas, kenapa? Supaya dia bisa kerja full time, bisa mendapat uang banyak, dan ketika pulang ke negaranya ada tabungan lah kalau begitu. Nah, akhirnya belajar itu jadi secondary, atau mungkin tertiary, atau mungkin nggak penting buat dia, karena ada orang lain yang mengerjakan. Nah, itu juga yang menjadi sabab-musabab, salah satunya pengetatan visa ini kan, karena banyak orang yang menggunakan visa student untuk nyari duit full time lagi. Nah, akhirnya ada tindakan. Nah, di Indonesia saya belum tahu yang PT-PT seperti ini apakah memang bukan sesuatu yang menjadi concern saat ini atau bagaimana. Tapi kalau memang dia secara terang-terangan miris sih. Miris ya, terlepas oke lah ada supply and demand, tapi kan kita tidak bisa menghentikan sebagai mahasiswa, kita tidak bisa melarang mahasiswa untuk menggunakan joki. Yang bisa dilakukan itu ya tadi secara aturan ada begini, secara sosialisasi begini, secara support kita beri. Tapi ketika dia mengakses, ya itu di luar kontrol kan individu. Kampus tidak bisa mengontrol studentnya 24 hours kan, nggak bisa. Nah, yang bisa lembaganya ditutup. Di Sydney 42 kalau tidak salah ya, lembaga penyedia jasa itu ditutup. Meskipun masih bisa diakses dari luar. Bisa aja. Tapi kan ada will. Tapi itu ada ininya, ada effort lah paling tidak. Betul. Iya kan. Nah, tapi ada aturan tadi, karena ada aturan 2020 baru diterbitkan itu 2 tahun penjara, kemudian denda, ada tindakan. Kalau misalkan secara aturan hukumnya memang belum ada, ya yang bisa kita lakukan ya dari lingkup keluarga dari lingkup kampus apa. Gitu. Itu yang paling bisa dilakukan. Iya, jadi memang mengaitkan banyak pihak ya untuk membuat integritas akademik menjadi lebih baik ya. Bahkan di lingkungan mahasiswa sendiri kan selama ini kan kita fokusnya yang salah itu yang membayar joki, membayar tugas. Padahal mahasiswa itu juga ada loh yang mereka mensupport memberikan jasa untuk temennya atau untuk orang-orang di luar jurusannya gitu ya. Atau di luar universitasnya gitu kan. Itu juga mereka nganggapnya ya itu mencari uang jajan tambahan, padahal dia juga pelaku dan itu juga salah kan. Gimana? Iya juga. Yaitu ya kalau benefitnya ekonomi memang ya susah ya. Apalagi motif
motif orang melakukan itu ya ada tambahan. Ada tambahan penghasilan lah. Apalagi mungkin dia tidak menyangka akan dapat penghasilan kan. Tapi wah ini boleh juga nih untuk uang jajan dia, dan itu lumrah, itu tidak hanya di Indonesia. Itu yang dibahas juga di buku tadi, di buku Cheating itu. Ada orang-orang yang kesulitan secara akademik, ketemu orang-orang yang punya kemampuan, dan itu di layer ini dibagi 3 sama dia. Pemilik, expert, dan satu lagi itu apa ya saya lupa. Jadi expert ini yang digunakan untuk menjembatani keinginan orang yang tidak mampu tadi. Dia tidak mampu secara akademik, ya udah cari jalan. Ketemu deh. Bahkan saya sampai bingung nih, saya nggak berani nyebut nama websitenya. Ada satu website essay yang sangat populer, tapi itu terang-terangan sekali, dan dia di Amerika. Bahkan profil expertnya dicantumkan, ini alumni Harvard, alumni Columbia. Jadi orang pelakunya dicantumkan? Dicantumkan. 0% plagiarism, Turnitin. Tapi dia nggak menyebut itu kontrak cheating, dia menawarkan service. Tapi ketika saya buka, oh ini kontrak cheating, tapi dia nggak menyebut dirinya kontrak cheating, dan itu besar websitenya. Oh gitu, dan masih aktif sampai sekarang? Masih, semalam saya buka masih aktif. Apa aja jasa dia? Ya, pokoknya akademik, dan dia per page. Kalau assessment segini harganya, kalau jurnal segini itu ada. Saya tahu itu dari sudah lama tahu itu, dan ternyata di sini bisa diakses di Australia. Nah, dari segi sebagai PhD student di bidang education, kira-kira jenis assignment ada nggak sih yang meminimalisir mahasiswa untuk cheating? Nah, yang menarik ini karena 2 tahun terakhir kasus di Sydney, kan sempat beberapa kali tuh USyd melaporkan 2. Jadi kontrak ada 2 jenis pelanggarannya. Pertama potensial kontrak cheating. Jadi potensial itu belum divonis tapi ya bisa jadi ini ke arah situ. Yang kedua penggunaan AI. Nah, 2 hal ini ya. Nah, yang kontrak cheating ini sampai si salah satu profesor di sini tuh bilang, kita kayaknya harus kembali ke handwriting assignment dan on class. Jadi selesai di situ juga. Jadi untuk meminimalisir assignment itu on class, handwriting. Yang kedua, menurut dia bisa pakai laptop tapi tetap on class assignment untuk meminimalisir. Ininya kan mengurangi waktu orang untuk berpikir ini kan, cheating kan. Kemudian berikutnya itu personalized task. Jadi buat soal sepersonal mungkin supaya siswa ini kalaupun mau menyontek akan ketahuan nanti gitu misalkan. Ya meskipun itu ada AI di situ sebenarnya. Tetap saja AI itu bisa melakukan itu. Kemudian yang terakhir disebut dia itu semacam case study. Case study itu kita ada masalah ini, coba kita sudah belajar teori ini nih, menurut kamu gimana? Nah, itu yang dilakukan di kelas yang saya ampus, yang saya bantu supervisor. Jadi membuat proposal, membuat evaluasi, udah case study gitu. Jadi yang diujikan pemahaman dia terhadap sesuatu secara individu, ya kan? Betul. Masuk oral exam itu salah satu cara. Kan banyak orang yang ketahuan nyontek itu akhirnya ketika dia menjelaskan tulisannya nggak bisa. Iya, betul. Iya kan? Kalau hanya membaca paper mungkin bagus. Makanya sistem VIVAS di UK atau di kita ujian skripsi secara lisan itu masih sangat perlu. Oke, betul bisa dilatih. Misalkan saya nyuruh orang untuk nulis tesis, dilatih, tapi kan akan ada sisi-sisi yang dia nggak paham, terutama pengolahan data lah. Kalau nggak ngerjain sendiri. Kan ada term-term. Nah, itu yang sampai disarankan begitu. Kira-kira nih dari obrolan kita yang banyak tadi, upaya-upaya apa sih yang bisa secara konkret untuk dilakukan supaya penggunaan jasa joki ini berkurang? Yang paling ideal, tentu kembali ke niat awal dia, mengembalikan ruhnya pendidikan. Itu yang ideal sekali kan. Selama ini pendidikan kita memang berbasis nilai, tapi nilai bukan nilai value, nilai skor. Iya kan? Betul. Orang tua tuh bangga kalau masuk ranking, dapat skor sekian, dan itu sudah kita mengalami lah. Nah, kita harus mengembalikan itu, bahwa pendidikan itu tidak semata
Kamu lulus, dapat kerjaan, tapi juga ada value yang didapat apa, skill yang didapat apa, termasuk berpikir logis, berpikir kritis. Itu kan yang ruhnya di kurikulum kita ada sebenarnya. Di kurikulum pendidikan kita, di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka sekarang, itu kan mengajak siswa itu untuk mengelaborasi dirinya, tidak semata dapat nilai kemudian done gitu, enggak. Nah, tinggal penguatan di praktisnya, itu kan idealnya tuh. Jadi ada satu artikel bagus ditulis mahasiswa UCL, dia membandingkan pendidikan itu ada niat instrumental, ada niat filosofikal. Instrumental itu betul, kita sekolah ini buat kerja, betul, karena kita butuh bertahan hidup. Tapi kalau semata-mata instrumental purpose, ya akan mungkin perjokian, plagiarisme terjadi. Nah, yang di sudut paling ideal ada philosophical, bahwa pendidikan itu ya kita mencari sesuatu, kita belajar sesuatu. Saya dari pesantren, di pesantren itu kayaknya nggak pernah tuh ada cheating. Atau kenapa? Karena saya ngaji kitab misalkan, nggak akan diuji, wah si Wendy jago kitab Safina nomor 1, enggak. Yang diajarkan kiai itu kamu paham konsepnya, di masyarakat kamu pakai. Oke. Iya kan? That's philosophical value. Jadi pendidikan itu untuk for the sake of human being lah gitu. Ideal sekali gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa membantah. Ini ada balancing. Iya untuk kerja, iya untuk skill, tapi ya ada jangan berat satu gitu ya. Ada balancing between instrumental and philosophical gitu. Nah, kemudian yang tadi juga kita sudah bahas, yang sangat kurang menurut saya di pendidikan tinggi di Indonesia sejauh yang saya alami, itu support untuk student. Betul. Sejauh apa? Jadi oke lah, kita harus menindak sosialisasi. Itu kan di kutub yang berbeda. Kita itu kadang diperlukan. Misalkan lah di sini di Australia, kita nyetir mobil nih. Saya udah kena di atas 3 kali, kena fine. Sekarang saya patuh. Patuhnya bukan semata-mata saya ngerti, tapi saya takut jadi lagi. Itu sudah benar. Cuma di sisi lain juga diberikan support kan. Supportnya apa? Apakah tata cara menulis yang baik, seperti apa plagiarism, bahkan sekarang cara menulis APA, Chicago, kalau di Indonesia apa istilahnya, saya agak lupa tuh, cara menulis citasi segala macam diajari. Kemudian gitu. Ada support juga yang disediakan, entah dari alumni atau sesama atau sumber-sumber lain yang student ini bisa mengakses. Jadi ketika dia stuck dan sudah mepet, ada cara lain yang bisa dipilih. Nah, tugas kita, tugas kampus menyediakan alternatif itu. Karena kan kontrak cheating itu bukan tujuan, saya percaya bukan tujuan awal. Kecuali mungkin orang-orang yang memang niatnya nggak benar. Yeah. Pasti ada aja. Tapi orang yang tadi tidak mampu secara kemampuan, tidak mampu secara waktu, diberi ruang untuk berkembang itu melalui mentoring, coaching, apapun lah bentuknya. Dan siapa tahu itu bisa meminimalisir. Kemudian sistem juga. Sistem juga itu penting. Di tempat sekarang saya mengampu satu mata kuliah, itu ketika student memasukkan submit assignment, itu ada 2 pengecekan. Pertama Turnitin, Turnitinnya ada. Yang kedua AI, ada menu AI. Nah, menu Turnitin ini ampuh, berdasarkan banyak studi ini ampuh untuk memberikan pemahaman kepada siswa meskipun banyak yang tidak terdeteksi di Turnitin. Iya, kadang ada juga yang curang. Jadi dikasih karakter atau diketik huruf-huruf lain, tapi diganti warnanya jadi putih. Itu, dan memang di buku yang tadi saya bilang itu, dibilang tuh 90% orang yang menggunakan jasa joki itu remain uncaught. Remain uncaught itu artinya tidak terbaca Turnitin. Karena ya banyak cara kan, bisa dibulak-balik atau diparaphrase berkali-kali gitu kan. Yang kedua AI. Jadi tantangan sekarang ini bukan hanya joki, tapi AI. Ini lebih rumit lagi. Kalau joki itu kan kita menggunakan orang lain untuk membayar. Itu sudah jelas kan. Sudah jelas secara aturan minimal di Australia. Itu sudah jelas salah, akan ada ancaman hukuman 2 tahun kalau menyediakan jasa itu. Nah, AI ini yang sekarang jadi PR berikutnya. Dia bisa jadi menjoki orang untuk bikin AI atau melakukan sendiri.
untuk mengerjakan tugas via AI. Nah, itu next level of challenges. Gitu. Nah, kalau untuk kritiknya nih, untuk pemerintah gimana? Kayaknya adem ayem aja nih, walaupun udah viral. Kalau saya sih secara pribadi ya, kalau ini dianggap lumrah, dianggap normal, ya alarm harusnya. Alarm itu artinya sesuatu yang salah kemudian dinormalkan, ya orang akan melakukan itu. Ketika itu sudah normal, jasa-jasa ini akan berhamburan dan sudah biasa saja. Apalagi kalau terkait dengan sekarang di sudut yang lain ada istilah kita tuh butuh validasi orang. Salah satu validasi orang itu dapat nilai yang bagus, lulus dari kampus bagus. Wah, ada jasa joki ini, udah pakai jalan ini aja. Gitu. Nah itu. Dan itu soalnya bisa jadi konten juga nih kalau nilainya tuh straight A's. Betul. Kan sekarang Strava aja ada jokinya kan? Oh gitu? Iya. Strava itu ada jokinya. Di luar nalar gitu kan. Wah, hanya untuk validasi. Iya, validasi. Itu validasi yang paling ringan lah gitu kan. Orang lari, wah si Wendy ini keren nih, sepedaan sampai incline-nya berapa gitu. Oke. Itu untuk hal yang tidak penting sebenarnya kan. Apalagi untuk hal yang bukan untuk validasi, mungkin untuk bertahan hidup. Butuh ijazah, butuh lulus, butuh gelar, butuh karir naik. Nah, perjokian ini ya satu-satunya cara tadi dari sudut penegakan ya kita dipertegas aturannya. Saya pernah baca satu artikel di Conversation, dan setelah saya membaca Permendikbudnya memang sepertinya belum ada ketentuan jelas. Apalagi kalau bahasanya, saya kan layanan, apa salahnya saya memberikan layanan? Layanan mengetik gitu, misalkan layanan mengetik skripsi. Iya kan? Apa salahnya saya memberikan layanan mengetik skripsi? Izinnya layanan mengetik skripsi, ya. Kita kan nggak tahu akadnya, tolong dibuatin semuanya kan kita nggak tahu. Betul. Untuk mengecek itu di pemahaman, jadi kontrol di kampusnya juga diperkuat. Jadi ya akhirnya again kembali, misalkan dosennya, misalkan saya sekarang nih ketika membaca soal itu kayak ada feel ini dari AI nih pasti nih gitu, terutama dari student non Australia. Ini dari AI karena ada bahasa-bahasa dan logikanya lompat gitu. Betul. Tapi kalau itu harus dibebankan ke dosen dengan segala problematika dosen yang pernah dibahas sebelumnya kan. Iya, dosennya juga ada pusing ya. Iya. Maksudnya dengan segala polemiknya. Iya, jadi penegakan itu penting, tapi juga support itu saya garis bawahi support. Saya kira sepakat lah teman-teman yang pernah bisa kuliah di negara maju gitu misalkan, layanan akademik itu melimpah. Betul. Bahkan hanya untuk sekedar, saya ini dulu waktu S2 itu, setiap mau submit assignment selalu konsul academic writing. Udah bagus apa belum gitu ya? Termasuk logikanya. Oh, dari situ kemudian saya belajar cara menulis yang benar begini, logika yang benar begini, dan hasilnya bagus karena mereka academic writing. Di sini ada juga. Di sini ada academic writing juga. Kita dikasih jatah kan ya, satu term berapa kali gitu ya. Tapi itu yang formal, informalnya kan teman sendiri. Betul. Peer support, group support, research group itu bisa dipakai. Nah, itu yang mudah-mudahan sudah ada di Indonesia. Dan itu yang mungkin kalau menurut aku yang paling achievable sih. Jadi kampusnya sendiri yang menyediakan fasilitas tersebut. Iya kan? Betul. Karena jangan sampai kampus ini hanya bisanya sosialisasi juga yang tidak terukur monitoringnya seperti apa. Maksudnya apakah benar-benar per individu sudah tahu tentang kontrak cheating dan segalanya. Tapi ketika ketahuan langsung diberikan sanksi, dikeluarkan dari kampus gitu tanpa mengecek lagi sebenarnya mereka sudah memberikan support apa belum gitu kan. Betul, support itu support tuh penting dan saya kira semua akan sepakat. Kita perlu memberikan lebih banyak support, minimal meminimalisir. Kita kan tidak bisa membaca karakter orang, tapi kita support, oh ini ada, itu tuh jalan terakhir yang kepikiran kepikiran cuma jangan sampai dilakukan karena enggak, saya ada support system yang bagus. Masih ada layers yang bisa ditempuh sebelum akhirnya. Ya ibaratnya gini lah. Ada cerita ada gium atau apa gitu. Seorang peneliti itu diturunkan ke sebuah masyarakat yang selalu membuang sampah melalui sungai. Yang selama ini dilakukan, sampah ada diambil.
sampah ada diambil. Tapi dia tidak pernah naik ke atas gunung mencari tahu kenapa sih mereka harus buang sampah ke sungai. Kalau hanya memungut sampah dari sungai, sampai kapanpun nggak akan kelar. Setelah dicek ke atas, oh ternyata ada masalah tadi pemahaman, sanitasi yang kurang, fasilitas pembuangan yang nggak ada, yang akhirnya melakukan itu. Nah kalau kita selama ini hanya memungut sampah dari tengah sungai, menyelesaikan masalah, tapi kan temporer, tidak masuk ke akarnya gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Dari aspek kurikulum, kalau di sekolah lah ya, sekolah ini kan sekarang sudah mulai pakai kurikulum merdeka. Saya termasuk orang yang setuju UN dihapuskan. Bukan setuju karena siapa yang memimpin, bukan, tapi secara value, UN ini di satu sisi bagus, dia memetakan kualitas, tapi di satu sisi akhirnya orang itu larinya semua ke nilai. Pokoknya saya dapat UN bagus untuk bisa masuk kampus atau masuk SMA atau apapun lah. Nah itu sudah mulai dilakukan penghapusan UN, meskipun asesmennya masih ada, dirubah sistemnya. Itu bisa jadi salah satu solusi. Tadi mengembalikan niat belajar kita, anak-anak ini, oh iya oke, kita butuh instrumental purpose untuk nyari kerja, tapi jangan lupakan bahwa pendidikan ini ya value yang harus kita jaga kan, ilmu. Makanya kalau di konsep Islam itu al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu nggak bisa didapat dengan hal-hal yang tidak baik begitu kalau secara idealnya kan. Itu secara value. Nah kalau di kampus bisa jadi beban yang terlalu banyak membuat orang shortcut. Maksudnya apa? Aduh ini ada tuntutannya itu double kan, tuntutan keluarga. Aduh saya kalau nggak lulus dari ini nanti keluarga saya marah. Atau ada temen dikeluarkan dari circle-nya, kemudian dari pekerjaan kalau nilainya jelek nanti nggak bisa masuk pekerjaan. Akhirnya ya udah shortcut, ada layanan nih gitu. Nah bisa jadi itu beban assessment atau assignment mungkin jadi faktor yang membuat orang berpikir. Di sini misalkan di Sydney tadi sudah saya sampaikan, alasan orang pakai jasa kontrak cheating itu dia nggak di level S2 misalkan ya, dia bukan orang akademisi, lama kerja, masuk dunia akademis. Dia udah nggak ngerti nih cara nulis artikel, tiba-tiba masuk kuliah langsung, waduh, kok sesusah ini, nggak ada di bayangan dia sesusah ini. Akhirnya dia cari kontrak cheating tadi. Itu terjadi. Atau yang tuntutan keluarga, dia nggak menyangka kuliah ini akan sesusah ini, terutama pakai bahasa asing. Ya daripada orang tua saya stop ngirim, daripada dikeluarkan beasiswa, apa-apalah pakai kontrak cheating gitu. Itu kan faktor yang mendorong juga gitu. Jadi cuman secara ya banyak inilah, ini kan benang kusut ya. Dari yang saya rasakan sekarang, karena mayoritas mahasiswa di kelas saya juga 50% ini non bahasa Inggris dan spesifik dari negara tertentu yang kesulitan. Itu parah juga ya. Iya, jadi butuh support. Bahkan kita ya Mbak, ini pengalaman sekarang nih. Assignment final, sebelum assignment, kita ini menawarkan, apa istilahnya? Konsultasi. Jadi tugas yang mau kamu submit, kirim dulu ke kita kasih feedback. Karena kita memahami siswa ini kalau dia langsung submit, nilainya hancur, di bawah HD bisa ada problem misalkan ya. Tapi kita memastikan itu dikerjakan dia. Kita intinya memberikan support. Bahkan kalau dia ada beberapa mahasiswa yang saya kok pusing banyak tugas nih. Ya sudah kita kasih keringanan 3 hari, 4 hari. Itu boleh. Kenapa keringanan dan dukungan itu? Siapa tahu itu kalau dia ada niat untuk pakai jasa cheating kontrak cheating itu berkurang. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari pihak kampus dan dosen. Gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Cukup menarik dan cukup seru ini pembahasannya. Mungkin terakhir, kalau ada teman-teman nih mau ngontak Mas Wendy, itu kemana? Misalnya akun sosmed nih, supaya teman-teman bisa follow. Follow akun saya ini. Apa? TikTok, Instagram? TikTok jangan Instagram saja ini. Oke. @kangawen.
Oke, nah, makasih Mas Wendy. Makasih. Terima kasih insight-nya bagus banget nih dan Mas udah Sofi. meluangkan waktu untuk podcast sama aku. Terima kasih sudah mengundang. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Bye.